Kemerdekaan yang sesungguhnya itu adalah ketika masyarakat itu memang bisa mencapai keadilan, rasa sejahtera, dapat diwujudkan. Kalau kita bicara dalam konteks lokal, dalam konteks daerah, entah itu di provinsi, entah di kabupaten dan kota, maka kemudian kepala daerah dengan segala perangkat birokrasinya harus hadir mewujudkan kesejahteraan tadi. Ada kesejahteraan, ada pendidikan. Betul. Nah, pertanyaannya, apakah sudah sampai ke situ? 77 tahun loh kita sudah. 77 tahun. 77 tahun masih ada kelompok yang belum merasakan listrik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita berjumpa dalam Ngopi Ngobrol Pinggiran Akhir Pekan, sebuah diskusi, sebuah obrolan yang digagas oleh media online Kalimantan Selatan, jejakrekam.com. Kali ini masih dalam nuansa bulan Agustus, masih dalam nuansa kemerdekaan. Kita akan bicara apakah sesungguhnya hari ini kita misalnya merasakan betul atau makna atau substansi daripada kemerdekaan yang kita rayakan yang ke-77 ulang tahunnya pada beberapa hari lalu. Kita akan bahas dalam berbagai perspektif, dalam berbagai sudut pandang. Untuk membahasnya sudah hadir 3 orang narasumber kita. Yang pertama ada guru besar dari Universitas Lambung Mangkurat, Profesor Dr. Hadin Muhjar. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam. Kabar baik hari ini? Alhamdulillah. Baik, kemudian juga hadir akademisi dari FISIP Universitas Lambung Mangkurat, sahabat saya, senior saya, Dr. Fahrian Nur. Assalamualaikum, Bang Fahri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Ya. Oke, baik, terima kasih Bang Fahri sudah hadir. Kemudian kalau kita bicara tentang pembangunan, seringkali juga menjadi rujukan adalah narasumber kita yang ketiga, ada Dr. Subhan Syarif. Bang Subhan, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat, alhamdulillah. Hari ini masih dalam nuansa kemerdekaan, kita akan bicara tentang bagaimana sesungguhnya makna kemerdekaan itu hari ini. Betulkah misalnya kita merasakan tujuan bernegara ketika Indonesia itu merdeka? Kira-kira seperti itu, Bang Subhan. Tapi pertama saya ke Prof. Hadin. Prof, kan kalau dalam pembukaan Undang-Undang Dasar misalnya, kan dalam preambelnya adalah bagaimana mencerdaskan kehidupan bangsa, mensejahterakan masyarakat Indonesia misalnya. Itu kan beberapa poin penting makna kalau kita bicara tentang kemerdekaan. Nah, hari ini Prof. Hadin melihat kita betapa gegap gempita merayakan hari ulang tahun kemerdekaan. Tetapi bagaimana sesungguhnya substansi itu? Terlebih kalau kita bicara dalam konteks lokal Kalimantan Selatan hari ini kan banyak hal menarik, Prof. Kalau kita bicara Kalimantan Selatan, kita menjadi bagian yang terdekat kalau kita bicara IKN, ibu kota negara di Kalimantan Timur. Apakah kemudian pembangunan di Kalimantan Selatan hari ini sudah baik-baik saja? Belum lagi bicara soal kesejahteraan. Belum lagi soal IPM kita. IPM Kalimantan Selatan hari ini kan bertengger di angka 22. Itu data terakhir 2021, Prof. Hadin. Ya. Artinya kan ada banyak hal yang bisa kita lihat kalau kita bicara makna kemerdekaan hari ini. Gimana, Prof? Ya, saya sebetulnya ingin merangkum munculnya kita bernegara, perjalanan pemikiran para pendiri negara, lalu perjalanan kita bernegara, sampai apa hasilnya sekarang. Nah, kalau kita perhatikan, keinginan pendiri negara itu mendirikan negara. Nah, negara di sini kan satu organisasi modern yang pada tahun 45 itu masa-masa di dunia maksudnya. Nah, itu masa-masa mencapai penyempurnaan. Jadi kalau itu negara modern, nation state. Nah, jadi kan pemerintah itu di pembukaan jelas disebut. Maka merdeka itu kita akan membentuk pemerintahan. Ya. Pemerintahan. Nah, pemerintahan ini beri tugas dalam konsep bernegara tadi. Nah, yang utama kan melindungi segenap bangsa Indonesia. Nah, lalu dikembangkan karena pada perjalanannya fungsi negara hanya melindungi tidak cukup, lalu dikembangkan welfare state lah. Nah, welfare state itu jadi ini
kita kan membentuk negara itu kan perjuangannya bukan orang per orang, tapi seluruh bangsa Indonesia. Nah, pada saat itu kita sebetulnya walaupun itu ciptaan Belanda untuk Belanda itu kan dulu tuh kan di masyarakat kita tuh ada kesatuan perkumpulan, nah kelompok-kelompok masyarakat yang semi pemerintahan, anggap semi pemerintahan. Nah, tapi itu sebetulnya juga dibentuk oleh Belanda untuk untuk menjembatani antara keinginan Belanda dengan rakyat. Ternyata Belanda sendiri kan tidak mampu untuk langsung berhadapan dengan rakyat. Lalu adalah organisasi yang disebut apa itu? Bestorende. Nah, ada lagi Gemenschaft apa itu? Jadi ada kesatuan masyarakat lah bahasa lupa kok bahasa itu. Nah, pada saat itu kan keinginannya adalah rakyat yang tadi ada kuasa itu kan tanpa ada perlawanan. Ketika pemimpin bangsa, pendiri bangsa kita menyatakan kemerdekaan, dipercaya langsung kan. Dia ada wakil datanglah dari Kalimantan kan, dari masing-masing itu kan. Nah, artinya seluruh bangsa kita tuh setuju bahwa negara kita ini merdeka dibentuk dalam satu organisasi yang modern dengan harapan bahwa mereka akan mereka akan sejahtera gitu kan dalam kehidupan. Nah, dalam perjalanannya, tapi itu memang hukum alam lah. Setiap rejim ternyata melahirkan ekses itu ternyata memang tidak mampu semua rakyat disejahterakan. Nah, dan itu biasa kan dalam perjalanannya ada. Tapi kita meyakini lah karena dalam percakapan di BPKI, di PPKI, di Konstanta itu pikiran-pikiran pendiri negara itu tetap memperhatikan rakyat. Nah, cuma kemampuan mereka, keterbatasan dana, keterbatasan instrumen lah untuk mewujudkan tadi. Tapi gagasan itu ada. Dan itu kita yakini mereka tetap murni. Kayak Soekarno tetap murni. Tidak ada. Nah, lama-lama dalam perjalanannya, nah begitu ini sudah mulai muncul bernegara, mulai jalan. Nah, disinilah kita melihat itulah yang terakhir hari ini hari ini yang disebut oligarki. Nah, ternyata mereka dan itu sudah diprediksi oleh Hatta. Nah, karena itu Hatta ini kan pernah sekolah di Belanda. Dia melihat pada suatu ketika nanti kaum elit ini pasti memperhatikan dirinya dan membentuk rejimnya. Dan pikiran untuk mensejahterakan rakyat itu sampingan. Jadi itu yang hari ini kita sebut dengan oligarki itu. Nah, lalu oligarki. Nah, lalu dia membentuklah kelompok-kelompok kecil lah. Dan itu mudah dipertahankan dan Nah, kita merombak lah, reformasi merombak lah. Ya, 98. Nah, tapi kembali lagi. Nah, karena kita kapitalis sudah hilang yang Pancasila yang didengungkan oleh Soekarno, gotong royong, koperasi. Kapitalis kita itulah itu saya setuju dengan siapa? Yang Nasdem itu siapa sih? Surya Paloh. Setuju itu. Nah, memang ini kapitalis, liberal dan menciptakan oligarki. Nah, bagaimana kita bisa berharap pada pemimpin seperti ini kalau hari ini oligarki semakin kuat dan karena kalau oligarki itu kan mempertahankan kelompoknya yang kecil dan menghidupi mereka dan terus bertahan. Dan itu diteruskannya terus menerus. Apa bedanya dengan penjajah tuh berarti? Nah, mirip-mirip. Nah, itu. Jadi itu yang kemudian yang terjadi hari ini. Hari ini terjadi. Bagaimana kemudian yang dicemaskan oleh Hatta dulu hari ini terjadi. Dengan kita sebut dengan oligarki. Sekarang saya ke Bang Fahri. Bang Fahri, kan saya sering menyimak nih bagaimana pendapat Bang Fahri di media sosial soal bagaimana misalnya kritik terhadap kondisi kita hari ini. Iya, pertama kalau merdeka itu perlu kita kritisi ya. Nah, definisi merdeka itu sendiri harus kita berubah dari waktu ke waktu. Nah, ketika masa kolonialisme, merdeka itu apa? Tentu merdeka adalah keinginan semua orang terbebas dari penjajahan. Nah,
tadi Prof. Hadin sudah menjelaskan. Setelah orang bebas jadi apa gitu kan? Lalu ada pendiri-pendiri bangsa kita ada orientasi kesejahteraan rakyat, masyarakat yang adil dan sejahtera, jelas ya. Nah ini tujuan tadi welfare state, oke. Nah keadilan ini akan menjadi persoalan ya, tadi ketika kemerdekaan itu berubah makna. Nah, kemerdekaan sudah bergeser makna. Makna dalam pandangan kaum kapitalis tentang kemerdekaan adalah Merdeka menjajah. merdeka untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar sumber daya yang besar. Lalu diciptakanlah tadi oligarki. Nah, oligarki itu diciptakan kemudian dia menciptakan lagi clean. Nah ini ada patron clean. Nah patron clean ya. Patron clean ini. Clean ini apa? Masyarakat yang tidak paham. Yang mereka gunakan. Ya. Lalu ada buruh. Buruh diciptakan tidak independen, tetapi dependen. Ketergantungan. Nah, ketergantungan ini menjadikan mental clean. Dan mental clean ini akan semakin memperkuat posisi patron. Nah, di sini nih. Nah, di dalam konteks kemerdekaan pula, oligarki ini kemudian ada perselingkuh. Ada. Inilah yang disebut Fukuyama, istilahnya kapitalisme ersat. Nah, di mana kapitalisme ersat ini perselingkuhan antara kaum kapitalis dan kaum birokrasi. Ya. Jadi untuk apa? Untuk menguasai aset-aset. Ya. Untuk menguasai aset-aset yang memang baik itu sumber daya manusia, kemudian sumber daya alam. Nah ini kan kaum kapitalis harus mendapatkan izin, katakanlah semacam itu, ya. Maka ada relasi dengan birokrasi. Iya, ada relasi kuasa di situ bermain. Nah, dalam konteks ini. Nah, lalu clean jadi apa? Clean ini orang yang selalu ketergantungan, tergantung. Nah, dengan demikian, yang namanya makna merdeka ini harus mampu kita membebaskan dari hal-hal yang sifatnya clean tadi. Masyarakat yang tergantung. Ini ternyata setelah saya renungi, ternyata teori pertentangan kelas Karl Marx itu ternyata masih berlangsung sampai saat ini. Nah, di mana mereka sudah menciptakan juga kelas-kelas, cuman kelas-kelas ini kelas-kelas yang memang mentalnya clean, tidak mampu berdaya, tidak mampu membebaskan diri mereka. Selalu akan ada ketergantungan. Iya, nah ini lantas apa yang harus mereka perjuangkan ketika perayaan kemerdekaan? Oke, dirayakan memang oleh mereka difasilitasi, tetapi kan hanya dalam konteks seremoni. Tapi substansi kita tidak Substansi belum dapat. Nah, kemerdekaan yang sesungguhnya itu adalah ketika masyarakat itu memang bisa mencapai keadilan, rasa sejahtera, nah, dapat diwujudkan. Sejahtera itu apa? Sejahtera itu macam-macam orang memaknainya. Ketika kita berjalan di jalan raya yang tidak nyaman, itu tidak sejahtera. Meskipun jalannya tol. Ya. Ketika kita setiap musim berubah, musim hujan misalnya, banjir kita. Musim kemarau, kita dihantam debu dan dihantam kebakaran hutan. Itu tidak sejahtera. Itu bukan sejahtera. Nah, yang sejahtera itu seperti apa? Nah ini. Hanya disitulah kemudian negara itu harus hadir. Hadir. Negara harus hadir. Semua lini saya pikir harus hadir dalam menghadapi persoalan-persoalan yang semacam. Kalau kita bicara dalam konteks lokal, dalam konteks daerah, entah itu di provinsi, entah di kabupaten dan kota, maka kemudian kepala daerah dengan segala perangkat birokrasinya harus hadir mewujudkan kesejahteraan tadi. Ada kesejahteraan, ada pendidikan. Betul. Nah, pertanyaannya apakah sudah sampai ke situ? Nah
Nah, itu nanti akan kita diskusikan lebih 77 tahun loh kita sudah. 77 tahun. 77 tahun hanya masih ada kelompok yang belum merasakan listrik. Dan itu nyata hari ini kita lihat. Nah, belum lagi orang yang kemudian tidak mendapatkan pendidikan. Padahal haknya pendidikan itu kan hak setiap warga negara, tetapi mereka tidak mampu untuk mengakses pendidikan dengan segala keterbatasannya. Belum lagi kita menghadapi soal-soal digitalisasi. Belum. Itu akan lebih jauh lagi. Bagaimana kita siap atau tidak? Oke, sekarang saya ke Bang Subhan. Bang, tadi kita nyambung nih, sampaikan Bang Fahri. Kalimantan Selatan ini kan daerah yang kaya dengan sumber daya alam. Kita dikenal dengan salah satunya misalnya tambang batu bara. Kita memiliki potensi pertanian yang juga luar biasa. Kemudian tadi kalau kita bicara tentang kesejahteraan hari ini masih menjadi sebuah tanda tanya besar. Tadi kata Bang Fahri, perayaan 77 tahun ulang tahun kemerdekaan itu lebih banyak kita maknai hanya sekedar seremonial, tetapi substansi bahwa kita itu merdeka, betul-betul merdeka untuk mengatur diri sendiri, menjadi orang yang merdeka dari sisi kesejahteraan, pendidikan dan segala macam masih jauh. Ya, kita memang kalau bicara, kan asalnya ini kan kita ingin merdeka nih sebenarnya kan. Pejuang-pejuang dulu, termasuk ya misalnya yang dulu pernah secara fisik terjajah mereka, kan dulu kan awalnya tuh cita-cita ingin merdeka. Nah, adapun ingin merdeka itu kan kalau kita melihat secara sederhana kan 3 aja sebenarnya tujuannya. Pertama kan ingin mendapatkan keadilan, diberlakukan dengan adil dalam semua lingkup kegiatan atau aktivitas. Kemudian yang kedua kan mesti ingin sejahtera, tadi disampaikan. Makmur sejahtera istilahnya seperti itu. Nah, kalau kita misalnya bicara, mencoba melihat nih selama 77 tahun, kalau kita misalnya seandainya kita kembali ke era pada saat kita belum merdeka, maka yang paling mendasar bahwa kita pada saat itu masih memiliki sumber daya yang luar biasa. Misalnya kita bicara sumber daya alam segala macam. Begitu banyak, begitu besar sumber daya alam yang kita miliki. Itu sebelum kita merdeka. Nah, kemudian kita berjalan ke era pada saat kita misalnya telah memasuki eranya yang pertama, eranya Bung Karno, Orde Lama lah istilahnya. Pada saat kita masuk ke Orde Lama, maka eksploitasi sumber daya alam itu kan tidak semasif atau tidak sebebas pada saat ini. Karena pada saat itu lebih banyak hanya sisa-sisa yang dikelola oleh Belanda seperti minyak segala macam, itu yang paling banyak dikelola dengan semakin diberdayakan dan kemudian dimasukkan sebagai bagian yang akan menunjang kegiatan kita bernegara. Nah, kemudian periode berikutnya di eranya Pak Harto, pada saat itu mulai digenjot era minyak, sudah mulai mereda, masuklah era kayu. Nah, sehingga kalau kita melihat di Pulau Kalimantan ya, termasuk Kalsel, pada saat itulah minyak dan kayu menjadi bagian yang tereksploitasi dengan sangat besar. Bahkan dari kayu, konglomerat yang ada saat ini hampir 90% itu berasal dari pendapatannya di sektor kayu. Misalnya kita melihat Bob Hasan, kemudian kita melihat misalnya Prayogo Pangestu segala macam, itu kan asal muasalnya kan di kayu. Dan itu kayunya ada di Kalimantan, paling banyak yang mereka ambil. Kemudian setelah eranya tadi tambang di era kayu, masuklah ke era tambang yang saat ini lagi gencar-gencarnya. Jadi minyak sudah habis, kayu sudah habis, sekarang eranya tambang. Nah, sampai kapan ini bertahan? Bahkan ada pandangan, pendapat kalau tidak salah 2030 sudah semakin menipis. Tapi kalau kita lihat dari 3 sumber ini tadi, bahkan kalau Kaltim kan salah satu bagi hasilnya yang 10 triliun lebih per tahun mereka adalah dari pendapatan migasnya kalau tidak salah Pak Adil lah. Nah, belum lagi kalau digabungan Kalimantan kan sangat besar sebenarnya. Cuma yang jadi pikiran kita saat ini sebenarnya yang didapatkan sendiri oleh masyarakat itu seperti apa? Ketika kayu sudah habis, dulu minyak, kemudian sekarang batu bara, apa yang bisa dirasakan oleh masyarakat kita secara umum? Nah, makanya tadi Pak Fahri tadi bicara mengenai kesejahteraan. Makna sejahtera dikatakan bahwa kita menghirup udara, menikmati ini alam sebagaimana ininya, itu suatu bentuk kesejahteraan. Contoh mungkin Pak Hadin ini kebetulan kan asalnya dari Hulu Sungai Pak Hadin ya. Nah, saya juga kebetulan dulu kecil di Hulu Sungai. Kita mengambil contoh paling mudah dah, Binuang dah.
Binuang itu dulu rest areanya pada saat orang dari hulu sungai mau menuju ke Banjarmasin. Singgahnya Iya. di Binuang, belum Sungai Pinang, belum ada di Binuangnya. iya. Di situ pada saat itulah semua buah-buahan Raden ya, suasana alamnya sejuk segala macam. Nah kemudian kalau kita kira-kira jam 10, mungkin biasanya kan subuh berangkatnya jam 9-10 sampai di sana, itu makan pagi segala macam, makan burung apapun ada di situ. Ke atas lagi di Matraman itu kesturi-kesturi yang besar, setiap musim pasti ada dinikmati. Kalau ke Tanjung, langsat-langsat yang langsat Tanjung yang luar biasa iya, tuh begitu panjang. banyak bisa dinikmati. Pertanyaan itu yang kita renungkan terus, itu sekarang kemana bendanya? Pada saat kita misalnya ke Binuang, yang kita rasakan pada saat di Binuang apa? Suasananya. Yang tadi disampaikan oleh Pak Pari tadi. Coba aja buka pintu mobil, duduk singgah di sana, di yang dulu suasananya nyaman, terasa dari udara pun kita merasa bahwa di situ sudah tidak menemukan rasa kenyamanan lagi. Nah lalu yang harus kita pikirkan nih, 77 tahun merdeka itu sebenarnya apa yang didapatkan? Bang Subhan, artinya kalau kemudian negara ini kita kelola dengan betul, dengan segala sumber daya alam yang sudah kita eksploitasi itu, harusnya yang kita rasakan hari ini lebih daripada hari ini. Ya yang jelas, yang paling penting kalau benar mengelola, kita yakin hutang kita tidak mungkin sebesar yang terjadi saat ini. Seandainya kita bisa mengelola, makanya saya sepakat dengan Prof. Hadin tadi, saya sepakat dengan ini bahwa ada pemain tanda kutip yang menguasai Indonesia ini. Dan secara mendasar, kalau kita mau membedah lebih jauh, mungkin kita bisa mengkaji. Tapi saya berkeyakinan bahwa sebenarnya merdeka dalam arti sebenarnya kita belum mendapatkan. Jadi kita belum mendapatkan hakikat merdeka itu seperti apa. Jadi itu yang kemudian masih kita cari. Jadi kalau kemudian setiap tanggal 17 kita merayakan kemerdekaan, itu hanya sekedar sebuah seremoni, tetapi substansi kita masih belum dapat di situ. Masih belum kita dapat. Bahkan kalau kita melihat kita nih, kalau kita berandai-andai sebenarnya, kalau memang ada hal yang mendasar pada saat penjajahan itu kan fisik kita segala macam itu kan kita benar-benar terjajah dalam pengertian bahwa kita sangat terbatas secara aktivitas segala macam. Tapi sekarang ini memang kita bebas. Jadi bebas segala macam. Cuma masa depan kita sebenarnya menjadi tanda tanya besar. Karena setiap saat itu kita tidak pernah mendapatkan misalnya masyarakat, kita lihat masyarakat itu kalau kita tanyakan apakah mereka setiap tahun itu merasa lebih nyaman dibandingkan tahun lalu. Misalnya kita ngambil petani. Petani itu kalau bisa di riset petani-petani kita di Indonesia ini, terkhusus di Kalsel ini, mereka itu hanya cukup menghasilkan yang hasil tanaman itu untuk makan mereka. Simpan selama 1 tahun. Subsisten ya. Tapi tidak mendapatkan lebih. Jadi susah petani kita untuk berharap bisa hidup sejahtera untuk menjadi petani. Bukan hanya petani, hampir semuanya. Petani, pekerja segala macam. Sekarang saya ke Prof. Hadin. Prof, menyambung sampaikan Bang Fahri, sampaikan Bang Subhan. Artinya lagi-lagi nih, ada banyak hal yang harus kita kritisi hari ini ketika kita bicara tentang makna, bicara tentang substansi sebuah kemerdekaan, bagaimana yang kemudian digagas oleh para pendiri bangsa yang tadi di awal Prof. Hadin. Ya. Nah, ini kan menjadi sesuatu yang penting. Tidak bisa ini kita biarkan seperti ini saja. Tadi sampaikan Bang Subhan, kalau negara ini, kalau daerah ini kita kelola dengan baik, harusnya yang kita rasakan lebih dari apa yang kita rasakan hari ini, Prof. Ya. Jadi bernegara kalau ini dimulai dari niat lah, dimulai dari apa itu cita-cita. Setiap pemerintahan kan ada istilah itu visi misi lah, mempunyai visi misinya masing-masing kan, niat masing-masing. Nah ini kalau ini pandangan aku lah, mungkin aku menilai kita ini salah arah sudah. Nah, salah arah. Kapal kita uleng kemana kan? Nah, kenapa? Jadi kita pernah menghitung lah rakyat kita lah di pertanian. Pertanian, misalnya di pertanian. Kayak payahnya bekerja keras pagi, bukan menganggurnya. Ada pernah di Makmur? Tidak pernah. Bisa dihitung. Kita hitung di mana-mana di beberapa, memang ada 1-2 orang lah tertentu mungkin karena ada apa lalu bisa meningkat. Tapi kalau merata, kalau merata enggak kita mungkin. Jadi pembangunan kita ini sudah salah, ini perlu ada reformasi perombakan. Nah sehingga, jadi kita itu kada bisa lagi berharap soal. Nah
yang kedua lah yang kesalahan fatal itu memang ini kan anu Pak, masalahnya itu bukan orang per orang, ini masalah anu kan masalah Sistem. ya sistem. Nah, jadi ketika kita mengandalkan sumber daya alam, salah satu anu. Nah, sumber daya alam itu kan boleh aja kita andalkan, tapi jangan dalam tingkatan kalau zaman kebudayaan dulu kan ada kalau yang meramu. Nah, kita ini masih primitif tingkatnya. Pernah di undang-undang pertambangan itu kan minerba atau diolah, tapi tidak terlalu berat mengolah. Teriak kebun penambang. Artinya jangan menjual bongkahan itu gelondongan gitu. Nah, Harus jadi itu. harus setengah kadang saja jadi. Minimal ada proses. Ada proses. Nah, maksud kita itulah kenapa? Jadi sebetulnya pikiran Habibie itu saya setuju lah. Bukan hanya soal pesawat terbang. Jadi memodernisasi setiap sektor. Pokoknya sektor perkebunan, sektor pertanian. Itu ini memang sudah mulai, tapi kadang-kadang dapat hambatan lah. Ya. Nah, jadi maksudnya kita meningkatkan nilai tambah setiap barang itu dengan teknologi. Nah, Prof, artinya gini, kan seringkali misalnya pemerintah mendorong petani kita tuh berproduksi, meningkatkan hasil pertanian kita. Nah, tetapi kemudian bagaimana bicara tentang kesejahteraan petani itu masih jauh dari sentuhan pemerintah. Artinya kemudian bagaimana petani itu bisa nyaman, bagaimana dia bisa menyekolahkan anaknya, mereka bisa sejahtera itu masih jauh. nah tadi saya mulai tadi kan niat. Nah, saya sudah melihat lah. Memang kadang-kadang niat pemerintah atau mensejahterakan rakyat itu tidak ada. Prof, gini. Tapi kan gini, Prof. Kalau pemerintah ini kan kalau misalnya hari ini salah kelola, hari ini salah arah kata Prof tadi kan, karena kita gagas tujuan kita tadi yang salah. Ini kan soal pengelola. Kalau bicara pengelolaan, berarti kan ada yang mengelola kan? Berarti ada pemimpin kan yang mengatur di situ. Jangan-jangan salah rakyat kita juga ketika memilih pemimpinnya. Nah, jangan Mr. Muhammad Rom lah. Nah, itu kata-kata itu sangat waktu jadi pemimpin itu menderita. Nah, itu kan ya kan. Nah, ini enggak jadi pemimpin tuh berpoya-poya. Nah, di situ salahnya. Di situ. Tapi kan gini, Prof. Kan hari ini sudah sangat demokratis nih. Pemilihan itu kan langsung. Rakyatnya akan menentukan siapa yang akan memimpin mereka. Siapa nih dari para kontestan itu yang memiliki gagasan kira-kira meyakinkan kepada pemilihnya, kepada masyarakat untuk mensejahterakan. Kalau bicara kesejahteraan misalnya, Prof. Ini bagian ini lah, bagian politik lah. Tapi ke Prof Hadin dulu. Instrumen demokrasi, apakah demokrasi? Jadi lucunya lah. Ini kan pemilu kan instrumen demokrasi. Bagaimana katanya pemilu yang demokratis? Jadi masih diragukan kan pemilu. Karena Prof Hadin kan pernah menjadi bagian penyelenggara Iya, pemilu. jadi kita jangan berharap instrumen-instrumen yang ada. Memang di ujungnya diniat. Karena itu ditambah dulu kan jurdil. Oh ini tambah lagi, bukannya Pak, luber lah. Ya. Tambah lagi jurdil supaya ada spiritnya di dalam luber tadi. Jangan-jangan pas menambah juri ini sama dengan peringatan kemerdekaan tiap tahun kita. Iya, sama seremoninya. Iya, tidak ada nilainya tidak ada. Nah, kita sangat sangat pemikir-pemikir yang sebetulnya berniat baik. Nah, itu kayak itu kita kan sangat setuju sekali dengan Pak Habibie. Tapi bangsa kita tidak menghargai. Tidak mendukung. Nah, mereka yang sudah nyata berpoya-poya yang tujuan tertentu itu yang kemudian didukung. Tapi itulah hukum alam lah. Hukum alam. Ini interaksi kan ada Itu karena kualitas sumber daya masyarakat rakyat kita ini kualitas ininya mungkin merespon tidak bisa merespon keinginan. diajak untuk berpikir sedemikian jauh seperti itu. Bang Fahri, sekarang saya ke Bang Fahri nih. Kalau soal kepemimpinan, melanjutkan Prof Hadin. Artinya lagi-lagi kalau bicara soal kepemimpinan, pemilu hari ini kan pemilu langsung nih. Masyarakat kita yang memilih siapa yang mereka suka untuk menjadi pemimpin, siapa yang kira-kira menurut saya misalnya memilih, dia yakin nih memiliki visi misi yang bagus misalnya. Tapi kan hari ini tidak banyak juga muncul pemimpin-pemimpin baik yang betul-betul terpilih Pokoknya Bang Fahri lebih berkualitas itu. Tadi tapi saya tertarik dengan statementnya Prof Hadin bahwa kayak petani tadi ya. Ada satu yang dulu sempat saya diajarkan oleh guru saya bahwa pendekatan pembangunan kita ini hanya ada dua. Kemiskinan itu ada dua.
kemiskinan yang disebabkan oleh struktur sistem, kemudian ada kemiskinan kultural. Nah, kemiskinan struktur itu adalah disebabkan oleh sistem keberpihakan sistem tidak ada. Nah, tadi dicontohkan petani. Iya, petani memang dalam sebuah buku pun ada yang menulis petani selalu kalah. Tahun 98 waktu dialog dengan Bungaran Saraghe, waktu itu saya masih mahasiswa. Saya bilang, Pak Menteri, kenapa Belanda itu tertarik menjajah kita? Nah, bingung dia menjawabnya, Bungaran Saraghe waktu itu, bingung. Saya bilang sederhana, karena di negara kita ini ada pala. Hanya gara-gara pala deh. Ada pala, ada cengkeh, ada rempah-rempah, ada empon-empon. Muncullah Belanda ke sini. Kalau dalam konteks ekonomi itu adalah komoditas komparatif kita yang kita bisa memiliki daya saing yang kuat sehingga orang-orang Eropa itu datang ke sini hanya mencari itu. Tetapi pertanyaannya kemudian kalau kita secara makro melihatnya, petani kita kenapa kalah gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya, keberpihakan perbankan kemana? Nah, waktu itu saya bertanya begitu, perbankan berpihak nggak kepada petani? Berani nggak meminjamin modal kepada petani? Sehingga petani kita bisa bangkit. Sementara sering disebut petani kita tidak bangkit. Dan tidak ada kan? Tidak ada kata saya. Waktu itu tahun 98 saya udah bicara itu. Udah lama saya bicara. Saya ingat sampai sekarang. Nah, kemudian yang kedua adalah mental. Nah, banyak kalangan memang salah masyarakat juga, tadi benar. Masyarakat yang naif gitu ya, menunggu, meminta-minta, itu budaya miskin namanya. Dia tidak akan bisa keluar dari itu. Nah, kalau bisa keluar itu kita genjot, kita berdayakan gitu kan. Ini yang memang pendekatan-pendekatan ini harus kita lakukan. Nah, dalam konteks itu maka yang harus muncul hadir adalah seorang pemimpin. Ini hubungannya dengan kepemimpinan. Jangan sampai muncul seperti novelnya apa itu, salah asuhan. Nah, salah asuhan ini jangan-jangan ini menjadi sebuah kritik gitu kan. Salah asuhan, salah dalam memunculkan seorang sosok figur pemimpin. Kenapa? Karena bila pemimpin itu yang muncul adalah dari kalangan yang sedikit. Dari kalangan sedikit orang yang di situ lebih banyak sponsor kapitalis, sponsor oligarki, lalu masyarakat akan powerless. Nah, masyarakat tidak memiliki kekuatan apa-apa. Kenapa? Karena suaramu lo bayar, kami bayar lo suaramu. Kami ini kalangan yang sedikit, kami yang menguasai sumber daya. Nah, akibatnya apa? Jangan bicara kesejahteraan kalau masih sistemnya masih seperti ini. Maka yang harus kita bangun adalah penguatan civil society. Civil society itu yang akan mendobrak klien-klien yang tidak sadar ini, kita bangunin satu-satu nih. Hei, bangun-bangun lo. Lo sedang dijajah lo. Inilah yang disebut oleh Soekarno dengan neokolonialisme. Ini yang dikhawatirkan oleh Soekarno. Nah, neokolonialisme itu bajunya apa? Bajunya sama. Wajahnya sama dengan kita, tapi mentalnya. Maka Pak Jokowi itu menyadari betul akan hal ini. Lalu muncullah periode pertama itu revolusi mental. Nah, revolusi mental itu hadir, saya pikir tidak, statement itu tidak dalam ruang kosong, tetapi dibangun oleh kesadaran seorang pemimpin. Tetapi kan beliau akhirnya seperti apa? Mental. Revolusi mental seperti apa? Kalah oleh kekuatan oligarki tadi. Artinya ada gerakan revolusi mental, tetapi hari ini gerakan oligarki, kelompok-kelompok elit tertentu di luar birokrasi yang kemudian mempengaruhi birokrasi itu yang sangat kental terasa, termasuk ketika soal bagaimana misalnya dalam suksesi kepemimpinan, dalam pemilu, dalam pilkada itu dirasakan. Saya masih meyakini kekuatan civil society harus dibangun. Kalau kelompok-kelompok masyarakat itu muncul, hadir dan bisa menyadarkan klien-klien yang tidak sadar ini tadi, maka
oligarki akan terhenti. Akan terhenti ketika dia ingin sampai kekuasaan, dia akan terhenti. Tetapi paling tidak, nah dia hanya mampu sebagai sponsorship. Sponsorship. Tadi bukan sebagai penentu tunggal. Bukan dia penguasa, bukan dia pemegang modal. Nah, yang realitas sekarang kan penguasa plus pemegang modal, penguasa plus kelompok oligarki. Nah, kita ini civil society yang harus mampu kita bangun, kita gerakkan. Jadi saya yakin bahwa wacana-wacana civil society itu harus selalu terus bergulir gitu kan. Nah, untuk apa? Untuk mengedukasi klien-klien yang tidak sadar ini. Nah, ini seperti ini, kasus misalnya, kasus IKN. Nah, kasus IKN, kita nggak bangun loh, kita masih bobo, masih tidur. Padahal adanya di Kalimantan ya. Adanya di Kalimantan. Dan sudah semakin dekat nih. Sudah dekat. mulai. Tapi kita tidur. Nah, ini kita mental clean ini harus kita lawan. Maka saya kemarin sempat diskusi, bahkan diliput oleh kawan-kawan media jejak rekam. Saya katakan, pemuda Kalsel ini mohon ya teman-teman. Pemuda Kalsel harus bersatu. Harus bersatu untuk memunculkan kekuatan. Kita ini sebagai pintu gerbang Kalimantan Selatan, pintu gerbang IKN harus mampu bersama-sama mendorong agar Kalimantan Selatan ini menjadi pintu gerbang yang kokoh gitu, bukan gerbang-gerbangan gitu loh ya. Nah, apa syaratnya? Harus ada semacam konstitusi bersama, Pak, semacam komitmen bersama yang di dalam komitmen bersama itu pun sebagai lembaga kaderisasi kepemimpinan berikutnya. Nah, selama ini mohon maaf, sistem kaderisasi kepemimpinan kita ini masih agak bermasalah. Itu yang harus kita siapkan. Kalau kemudian kita bicara IKN yang sudah semakin dekat, sudah berproses, kalau tidak, maka pada saatnya nanti kita akan sadar bahwa kita tidak siap. Itu yang kita hindari. Dan satu lagi, kenapa banyak pemimpin-pemimpin kita itu begitu selesai memimpin masuk penjara? Apakah ini simbol lambang kemerdekaan? Ini justru tidak. Nah, pemimpin kita itu kan terhormat. Nah, zaman Ayahanda, zaman panding padar kita penjara dulu, Baru jadi pemimpin ya. baru jadi pemimpin. Memimpin dulu baru di penjara. Memimpin dulu, baru penjara. Ini kan ada sesuatu yang salah. Nah, ini ada sesuatu yang salah gitu kan. Sekarang ke Bang Subhan, Bang, kalau kita bicara kepemimpinan, sesungguhnya kan kita banyak mungkin orang-orang yang punya pemikiran, punya gagasan, bagaimana mengelola daerah, mengelola negara dengan gagasan-gagasan untuk tadi mengatur dengan potensi alam dan segala macamnya misalnya. Kalau bicara soal kepemimpinan hari ini, ketika demokrasi kita, seringkali menyebut kita demokrasi kita ini kan demokrasi yang sakit nih, ya kan, orang-orang baik itu ya agak sulit untuk muncul. Kalaupun dia muncul, tampil kan juga tidak dipilih. Ketika misalnya hari ini politik transaksional itu masih sangat menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin, Bang Subhan. Yang jelas saya tertarik apa yang disampaikan Pak Hadin tadi sebenarnya. Poin kuncinya itu kan, setiap pemimpin itu sebenarnya sama dengan miskin. Karena pemimpin itu falsafah dasarnya pembayarannya itu bukan di dunia. Karena dia akan digantikan oleh bayaran yang berlebih pada saat dia menyelesaikan pengabdiannya. Makanya kalau kita belajar sejarah bagaimana Bung Hatta, bagaimana Bung Karno, bagaimana Nasir, bagaimana semua pemimpin itu yang di era dulu tuh semuanya tidak ada yang pernah setelah selesai memimpin duitnya bertambah. Belum lagi kita masuk ke eranya, misalnya kalau dalam Islam eranya sahabat, eranya Rasulullah, semuanya selalu bangkrut, tanda kutip. Artinya kalau dia asalnya menjadi konglomerat, maka begitu selesai menjadi pemimpin, separuh dari hartanya itu akan habis. Kalau sekarang itu tabungannya yang tambah menjadi ya. masalah. Nah, kemudian kalau kita kaitkan lagi kepemimpinan sekarang, ini kan aneh nih kan. Zaman sekarang ini memang aneh lah. Nalar kita dalam hal falsafah pemimpin yang kita pelajari itu sebenarnya di era yang kita saksikan saat ini sudah jauh bertentangannya. Misalnya seperti ini, falsafah pemimpin, setiap dia memimpin masyarakatnya, maka masyarakatnya dulu yang makmur sejahtera, baru pemimpinnya. Artinya kalau ada makanan seperti yang tersaji yang ada saat ini, maka
masyarakat rakyatnya dulu yang makan segala macam, begitu ada sisa baru pemimpin yang makan. Nah kalau sekarang, misalnya kita bicara, misalnya anggap aja misalnya pejabat wali kota, bupati, presiden, gubernur misalnya, kemudian di dewan segala macam. Coba bicara misalnya berapa pendapatan mereka setiap bulan. Hidup pun dibiayai negara. Bahkan kadang saya tanda kutip sampai mereka itu mandi semuanya biaya negara. Tapi sisi lain di kampungnya sendiri, misalnya kita bicara kota Banjarmasin, masih banyak orang-orang yang miskin, masih banyak orang yang minta-minta di pinggir jalan. Jadi pertanyaan mendasar kita tuh seperti yang Pak Hadin sampaikan tadi, falsafah pemimpin, apakah memang pemimpin seperti ini yang semestinya harus memegang kendali kepemimpinan? Tapi itu kan orang-orang pemimpin hari ini yang memimpin hasil pilihan masyarakat juga, hasil pilihan rakyat juga. Makanya yang jadi persoalan, jadi sama Pak Hadin, ada yang salah arah dalam sistem kita. Nah mestinya memang kalau menjadi pemimpin itu harusnya memang ada, tadi saya sepakat dengan Bang Fahri tadi, mengenai perlunya semacam kaderisasi dalam kepemimpinan. Makanya ketika kita sering diundang oleh beberapa kawan mengenai kepemimpinan, kita kan sampaikan kepada generasi muda, kalau Anda mau jadi pemimpin, maka siap-siaplah Anda untuk miskin tanda kutip ya. Artinya mereka lebih banyak mengeluarkan semua yang dimilikinya itu untuk kepentingan yang dipimpinnya. Jadi jangan berharap kalau menjadi pemimpin itu akan mendapatkan kekayaan seperti yang kita lihat saat ini. Misalnya begitu selesai pemimpin, dihitung hartanya ternyata bertambah banyak. Jangan berharap kita seperti itu. Nah, jadi sepanjang pikiran para pemimpin atau calon pemimpin itu seperti yang ada saat ini, maka jangan harap kita bisa mengisi kemerdekaan dalam arti yang sebenarnya. Atau gini, Bang. Jangan-jangan kita ini tidak memiliki falsafah kepemimpinan. Hilang sudah falsafah itu. Nah, katakanlah begini. Kalau falsafah kepemimpinan kita punya dasar negara Pancasila. Bagaimana falsafah kepemimpinan Pancasila itu hadir di dalam setiap pemimpin. Artinya Pancasila jangan hanya sekedar teks. Ya, dia bukan retoris ya, tetapi dia masuk menjiwai seluruh karakter kepemimpinan. Nah, jadi saya pikir entah siapapun, baik partai politik atau siapapun, ketika menggodok kaderisasi kepemimpinan, maka bagaimana kaderisasi kepemimpinan dengan model Pancasila. Nah ini mau Fahri, Pak Hadin. Saya tertarik tadi mengenai kita membangkitkan bagaimana civil society. Nah, kalau kita belajar sejarah Indonesia, ada dua sebenarnya civil society yang terorganisir yang kuat, NU dan Muhammadiyah. Nah, pertanyaan kita saat ini sebenarnya mereka itu hadir ada di mana saat ini? Ada di mana mereka melihat kondisi yang terjadi seperti yang kita hadapi saat ini? Bagaimana mestinya menurut bahasa kita yang orang luar misalnya, kita melihatnya harus ada reposisi nih. Bahwa ada masalah besar yang dihadapi oleh bangsa ini kalau kita melihat mendaur ulang perjalanan daripada 77 tahun merdeka ini tadi. Misalnya begitu banyak sumber daya alam yang terkuras, kemudian kondisi sumber daya manusia kita yang sangat istilahnya tidak mampu bersaing secara merata. Kemudian kita juga hutang kita yang sangat besar. Ini seperti apa nih kira-kira? Padahal civil society di sini sangat besar dan sangat kuat. Cuma pertanyaannya, menurut saya pribadi, mereka ini masih tidur dan tidak bisa untuk bergabung menjadi satu kekuatan besar yang mampu untuk merubah negeri ini sekaligus mewarnai kepemimpinan kaderisasi seperti yang tadi dicita-citakan atau disampaikan oleh Bang Fahri. Mungkin seperti itu Pak. Jadi kalau ada yang salah dari perjalanan selama ini, maka saatnya untuk mengembalikan kepada tracknya itu adalah dengan kekuatan. Ya sebenarnya menurut saya civil society yang tadi disampaikan Rinda Pak Hari tadi, dua yang sebenarnya prototipe yang paling kuat ini kan, NU dan Muhammadiyah. Nah mereka ini menurut saya sudah saatnya untuk mereposisi diri untuk menjadi pionir dan bangkit untuk bersama-sama membuat perubahan seperti yang tadi. Berarti ada komitmen nasional dong. Ada, harus ada. Mereka termasuk yang mendirikan Indonesia kan mereka. Perlu ada semacam komitmen ulang ya. Bagaimana kita berbangsa dan bernegara. Ya, artinya kita kembali merdeka, memerdekakan diri, mulai memerdekakan diri lagi. Romantisme Sumpah Pemuda katakanlah, itu memang layak untuk kita rekonstruk kembali supaya apa? Membangkitkan rasa nasionalisme,
kesadaran berbangsa dan bernegara yang benar. Nah, makanya tadi Bang Fahri Radin, Kembalikan ke situ. makanya yang mendasar oligarki tadi akan kalah dengan oligarki yang dua ini. Betul, dengan kekuatan itu. Oke, sekarang saya ke Prof. Artinya kan dari dua diskusi kita ini kan menjadi menarik nih. Kalau ujungnya adalah soal kepemimpinan, bagaimana lagi-lagi ada kekuatan civil society kata Bang Fahri, tadi juga kata Bang Suban. Nah, bagaimana kemudian kita ingin mengembalikan semangat awal bernegara itu yang tadi Prof Hadin awal sampaikan. Lagi-lagi kan kita bicara tentang soal kepemimpinan, Prof. Nah, jadi kalau di pembukaan Undang-Undang Dasar itu nyebut kemerdekaan itu pintu gerbang. Pintu gerbang. Nah, pintu gerbang. Jadi kan kemerdekaan itu semacam sikap Pak ya, sikap. Jadi yang di dalamnya itu ya pemerintahan, aktivitas bernegara. Nah, dalam aktivitas bernegara itu kan yang mengendalikan pemerintah. Nah, pemerintah itu maka sini adalah pemimpin kan. Nah, hari ini walaupun dipilih secara demokratis, tapi yang tidak siap tuh masyarakatnya yang tidak siap. Yang memilih. Yang memilih. Ya kan, dikasih uang selesai kan. Nah, jadi faktor ekonomi berarti. faktor ekonomi. Nah, lalu kita sebetulnya menghendaki kan pemimpin yang hadir, yang terpilih itu yang berkualitas, yang sudah bukan karabitan maksudnya kan. Yang ada kan kalau ada duit selesai kan ya. Ada modal. Ada modal. Siapapun maju kalau dia punya modal selesai. Nah, ya kapitalis tadi, istilah kapitalis kan. Nah, mereka yang aktivis lah, mereka yang itu nggak dipilih tuh. Tidak berdiri di muka. Kalau hanya jual gagasan nggak laku. Hanya tidak laku sekarang. Nah, itu yang perlu tadi. Nah, jadi tapi yang secara mendasar lah persoalannya ini soal sikap bernegara. Ini kan kaitannya sikap bernegara bukan bermasyarakat nih. Sikap bernegara. Nah, selama ini yang dua tadi terlena dalam dua civil society. Terlena dalam aktivitas keagamaan. Keagamaan ya kan. Nah, padahal kan didengungkan kalau di NU kita ini kan ada hubul watani ya. Hubul watani itu kan kecintaan terhadap bernegara. Nah, kenapa jadi soal bernegara ini ditata lah cuma kadang-kadang kalau dalam percaturan tuh ini ada unsur NU, itu sering disebut. Tapi kenapa pelaku-pelakunya bukan dari NU? Ketika bicara potensi baru dihitung. Ya dihitung. Tapi gini kan, setiap percaturan ini ada unsur lah. Iya. Tapi yang duduk itu bukan dari NU-nya, cuma dia kadang-kadang meminjam status NU-nya. Yang terjadi kan sekarang itu. Orang aja yang dari lahir aja sampai tua ke depan di NU, tiba-tiba muncul di NU kan. Iya. Historis. Jadi ini ada masalah juga sebetulnya yang di organisasi Berarti ini. organisasi harus Jadi tidak mengakar ya Prof ya. Tidak mengakar. Jadi sakitnya itu sakit kronis kita. Iya. berarti Pak Prof, di dalam organisasi persoalan kaderisasi jadi masalah juga berarti kan? Itu berarti harus dikembalikan hitoh awal. Berarti itu PR besarnya itu Kembali kan? ke hitoh awal. Jadi ujungnya. Kalau kita mengisi kemerdekaan, tata dulu organisasi kemasyarakatan, civil society. Jadi kelompok-kelompok tadi disampaikan Bang Subhan juga melakukan otokritik apa yang salah dari mereka selama ini. Jadi kita jangan lagi berharap pemerintah sekarang bergerak di tataran civil society kan. Dan begini, negara ini kan kalau negara kuat, sistem kuat, rakyat itu bisa lemah. Maka rakyat akan diatur kan, Prof. Nah, tetapi begitu rakyatnya kuat, rakyat yang akan mengatur negara. Nah, bagaimana sebenarnya dua kekuatan ini berimbang? Sebenarnya yang bagus itu imbang ya. Jadi saling mengontrol. Nah, kalau di beberapa negara seperti katakanlah kalau komunis kan jelas ya, rakyatnya lemah, dipowerless-kannya. Nah, negara kuat, maka diatur situ. Nah, sekarang kita bagaimana supaya masyarakat kita ini juga kuat gitu kan. Nah, bagaimana supaya masyarakat kita kuat lalu dapat mengatur, tidak lagi dalam posisi clean.
Nah, clean-nya ini jadi ada patronnya, ada clean-nya, jadi clean aja terus sendiku dauh istilah orang Jawa gitu, yang ngikut aja Atau gitu. jangan masih sisa-sisa kerajaan kita masih ada pengaruh itu gimana tuh? Jadi Budaya. mental itu harus kita merdekakan. Bang Fahri, kalau kita ingin rakyat kuat misalnya, civil society itu kuat misalnya, paling tidak kan satu, masyarakat kita sejahtera, selesai dengan urusan kesejahteraan. Yang kedua, pendidikan politiknya yang bagus misalnya. Hari ini kan kesejahteraan kita masih Gini loh, belum ini fakta politik ya. Pendidikan politik kita juga masih misalnya. Para Masyarakat kita baru akan dimobilisasi, manipolitik dianggap katakanlah, penting kalau sudah itu mendekati hanya pemilu berani misalnya. masuk ke kantong-kantong yang memang powerless. Ya. Tapi berani nggak masuk ke komplek-komplek perumahan. Nah, ini artinya apa? Artinya apa? Ketika masyarakat itu secara ekonomi kuat, dia akan memiliki martabat. Nah, harkat dan martabat sebagai manusia. Harkat dan martabat sebagai pemilih, bahkan dia bisa mengatakan tidak. Tetapi ketika masyarakat berada dalam posisi powerless, kami sudah loh, gitu kan. Atau jangan-jangan tanda petik nih Bang Nah. Fahri, kita sengaja merawat memelihara dalam Nah, tanda petik kemiskinan itu sebenarnya. agar lagi-lagi nih Dieksploitasi gitu ya. Ya, mengeksploitasi. Atau jangan-jangan tanda petik memang nih Bang Fahri, kita sengaja merawat memelihara dalam tanda petik kemiskinan itu agar lagi-lagi nih eksploitasi. Ya, mengeksploitasi. Memang saya sependapat tuh itu. Karena begini, tahun berapa Pak Hadin pemilu pertama yang sampai 50 lebih, 55, dan itu kan keterwakilan kepemilihan di partai-partai kan sangat tinggi tuh. Artinya sebenarnya di situ walaupun masyarakat baru merdeka pada saat itu, tidak lama merdeka, belum menikmati arti kemerdekaan dan masih taraf hidupnya juga memprihatinkan, tapi mereka memiliki spirit bahwa mereka memilih berdasarkan keyakinan mereka. Siapa yang dianggap mereka memang layak menjadi pemimpin. Nah, kalau di 55 kita sudah berpikir ya sudah, artinya sudah berarti tahun 55 itu kan sudah itu bagus Bang. tuh. Jadi saya pernah menulis tahun 2000, awal-awal saya lulus dari waktu itu masih di Jogja. Saya menulis ada fenomena nasi bungkus kan. Nah, lalu saya katakan kemiskinan itu jadi komoditas politik. Nah, lalu apa simbol-simbol yang digunakan apa? Simbol-simbol nasi bungkus, simbol-simbol macam-macam lah. Jilbab dan lain sebagainya. Nah, ini kan real ya. Real. Jadi secara konseptual, jadi kemiskinan itu adalah komoditas politik. Saya diserang waktu itu. Dipelihara. Saya diserang. Banyak yang menyerang saya waktu itu. Kan gini Bang Fahri, kalau saja pendidikan politik kita bagus, kesejahteraan ekonomi masyarakat kita bagus, kemiskinan itu bisa kita eliminir misalnya. Kalau pemimpin kita hari ini gagal memimpin misalnya, mereka tidak bisa mensejahterakan masyarakat kita misalnya, kan bisa kita hukum 5 tahun akan datang tidak kita pilih lagi misalnya. Bisa. Mestinya lah. Mestinya, tapi kan tidak. Ya, Orang yang terpilih kan sering itu lupa, juga. sering lupa ya nih. Memori kita terlalu pendek. Bang, lagi-lagi nih kita melanjutkan soal kepemimpinan. Ketika rakyat punya kekuasaan besar sesungguhnya untuk menentukan siapa yang jadi pemimpin kita. Tapi tadi kan Bang Fahri bilang ada soal kemiskinan, ada soal pendidikan politik. Pendidikan politik harusnya dilakukan oleh partai politik termasuk kalangan kampus misalnya. Bagaimana memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Bagaimana kemudian, ini kan ada relasi dengan bagaimana kita membangun kekuatan civil society di situ. Agar kita berharap nanti muaranya adalah, di ujungnya itu adalah soal kepemimpinan. Orang-orang terbaik yang akan muncul menjadi pemimpin, Bang Fahri. Iya. Bicara kepemimpinan kan bicara kaderisasi. Nah, kaderisasi ini mungkin bisa muncul di mana saja. Nah, cuma persoalannya adalah ketika proses kaderisasi ini ada yang keliru, maka di situ yang akan berlanjut gitu kan. Satu langkah salah, maka yang sistem akan menjadi salah gitu. Nah, demokrasi itu kan jelas ya, dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Siapa yang dari rakyat ini gitu. Figur-figur yang bagaimana itu sebenarnya harus tersosialisasi kepada publik. Orang ini lahir dalam kondisi yang seperti apa. Nah, komitmen terhadap masyarakat bagaimana. Itu tidak mungkin instan. Pandeng pader kita itu tidak instan. Mereka lahir memang dari tokoh-tokoh pejuang. Memang lahir dari rentang waktu yang cukup lama. Nah, jadi hadir didasarkan alas pengalaman yang panjang, bertahun-tahun menjadi aktivis katakanlah begitu ya. Bukan ujuk-ujuk orang muncul di pemilu menjadi pemimpin. Ya, nah maka
potret-potret figur-figur seperti itu harus dibidik oleh masyarakat secara serius. Berarti itu mestinya peran partai juga sangat menentukan berarti dalam Iya, nah cuman ketika ini tadi lupa ya, lupa itu penyakit lupa itulah yang kemudian mendarah daging. Nah, lalu apa? Saya selalu mengatakan tadi, mental clean inilah yang harus diputus. Ketika orang berdaya secara ekonomi, sejahtera, maka dia tidak akan lagi menjadi mental clean. Dia akan menjadi mental-mental yang sejajar, setara, bebas, manusia merdeka. Nah, ini yang harus dibangun. Nah, bicara siapa yang membangun? Saya pikir semua berkewajiban untuk membangun. Termasuk di situ ada Muhammadiyah, ada NU, kemudian ada lembaga-lembaga yang lain. partai politik termasuk Partai sebenarnya. politik. Nah, konteks partai politik pun ketika saya pernah ditanya oleh Kementerian Hukum dan HAM ketika mereka berdialog, saya katakan seorang pemimpin itu atau seorang kader baru boleh terjun menjadi calon legislatif, katakanlah begitu, kalau dia sudah melalui proses kaderisasi yang jelas, yang panjang. Artinya ada rentang waktu minimal 5 tahun penggodokan kader kepemimpinan ini. Nah, bukan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Jangan tidak seperti proklamasi gitu ya. Dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Nah, kalau waktu yang sesingkat-singkatnya ini akan melahirkan kader-kader kepemimpinan yang ahistoris. Ahistoris dengan ideologi partai. Ahistoris dengan visi-visi partai. Nah, termasuk juga di dalam kelembagaan organisasi masyarakat. Ketika NU berhasil mengkaderisasi kepemimpinannya. Nah, tentu orang-orang yang hadir di situ adalah orang-orang yang memang tidak ahistoris dengan organisasi itu. Demikian juga dengan Muhammadiyah katakanlah. Nah, di sini pentingnya sebuah penggodokan ya. Jadi pemimpin itu memang tidak turun begitu saja, tetapi dia melalui sebuah proses penggodokan, istilahnya itu nyantri lah dulu. Jadi sempat nyantrinya di mana? Bukan nyantri di penjara ya Bang ya. Nah, kalau nyantri di penjara bisa saja apa penyebabnya gitu kan. Kemudian muncul jadi pemimpin, itu salah. Intinya poinnya adalah tetap harus ada harus disiapkan, pemimpin itu harus disiapkan, pemimpin itu harus berproses. Nah, oke, sekarang saya ke Bang Subhan. Bang, bagaimana kemudian penyiapan pemimpin? Bagaimana proses agar orang menjadi pemimpin? Pemimpin itu harus betul-betul disiapkan agar ketika nanti dia menjadi pemimpin, betul-betul orang yang siap dalam dari sisi gagasan, siap dalam memahami tadi falsafah kepemimpinan yang tadi juga kita singgung di awal. Ya memang kan kalau bicara kepemimpinan yang harus ditanamkan terlebih dahulu itu adalah tujuan untuk menjadi pemimpin itu apa. Jadi harus jelas dulu, ini harus sama semua. Kalau Anda mau menjadi pemimpin, maka sebenarnya tugas Anda itu adalah seperti ini. Artinya intinya pengabdian. Kemudian perlu ditekankan bahwa bila Anda menjadi pemimpin, jangan berharap Anda untuk menjadi kaya raya dari hasil kepemimpinan. Itu paling penting dulu dasar itu. Itu yang paling penting. Nah, kemudian yang kedua, kita sepakat memang perlu direstrukturisasi lagi arah pemikiran yang dulu sudah pernah hadir untuk dihadirkan kembali dalam hal misalnya bagaimana civil society termasuk tadi lembaga-lembaga seperti NU, Muhammadiyah, pendidikan tinggi segala macam semuanya ini bagaimana sebenarnya mereka bisa membuat rancangan mengenai model kepemimpinan. Model kepemimpinan yang benar-benar sebenarnya menjelaskan tujuan kepemimpinan itu seperti apa. Nah, kalau itu sudah ada bakuan mutunya, baru di situ menjadi acuan dalam hal meletakkan, kalau bahasa mudahnya mungkin harus ada sekolah kepemimpinan lah. Setuju. Sekolah kepemimpinan itu yang harus kita mulai. Jadi partai politik harus berani menyekolahkan calon-calon mereka untuk di dalam sekolah kepemimpinan. Begitu juga mungkin lembaga-lembaga yang lain. Sehingga kita benar-benar mendapatkan pemimpin-pemimpin nanti yang benar-benar memahami fitrah tujuan daripada menjadi pemimpin dan kemudian memahami alur kepemimpinan itu seperti apa sesuai dengan
karakternya masing-masing. Nah, kita nanti akan mendapatkanlah bagaimana nanti Soekarno akan hadir lagi, Bung Hatta akan hadir lagi, Nasir akan hadir lagi, dan pemimpin-pemimpin tempo lalu yang sudah pernah ada di negeri ini yang begitu luar biasa cita-citanya dan begitu luar biasa pengabdiannya, sehingga mereka tidak sempat memikirkan, untuk keluarganya pun mereka tidak sempat memikirkan bahwa nanti keluargaku akan seperti ini. Tidak pernah mereka Jadi di situ poinnya. Oke, sekarang saya ke Prof Hadin lagi. Prof, terakhir di sisa waktu kita. Kita awali tadi bahwa gagasan besar, cita-cita besar para pendiri bangsa yang kemudian terangkum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar, bahwa kita sampai di pintu gerbang kemerdekaan dalam rangka untuk mencerdaskan kesejahteraan. Ada relasi soal kepemimpinan. Tadi kata Bang Subhan dan juga Bang Fahri, bagaimana gagasan-gagasan, pikiran-pikiran besar Bung Karno, Bung Hatta, Narsir dan segala macam berbagai tokoh dengan banyak itu harus kita hadirkan lagi semangat itu ketika kita bicara hari kepemimpinan hari ini. Nah, Prof, catatan pentingnya. Jadi pondasinya itu memang ideologinya tuh memang sudah berubah. Dulu kan kita masih meyakini Pancasila. Walaupun diucapkan ada, tapi dalam praktik tidak ada. Saya pernah mengatakan di MPR dulu tahun berapa itu. Jadi kita ini sudah sekarat, bahkan ada mengatakan sudah mati Pancasila. Dalam faktanya. Tapi diucapkan masih ada kan. Yang ada Pak kapitalis, dan semua lingkup sudah dikuasai kapitalis. Di politik, di hukum, di ekonomi sudah wadahnya itu kan. Pendidikan bahkan di agama. Dimasukinya kapitalis di semua titik itu. Dia kapitalis. Akibatnya ya lahirlah sistem yang sekarang. Sistem sekarang kan di politik bagaimana kapitalis menguasai. Kita semestinya mencari pemimpin-pemimpin yang berkualitas. Tapi dikuasai pemodal. Kalau pemodal, muncul kan. Tapi itu real faktanya kan. Tadi mana ada bisa kita jadi pemimpin kalau tidak ada muda. Iya. Nah, hampir di semua lini. Nah sekarang ini ternyata sistem lah. Pertanyaannya di mana memulai perbaikannya? Nah ternyata ini lingkaran setan. Nah ini jadi tadilah ini pengalaman tadi, kayak saya kan dia di Bawaslu. Nah, ketika kita melakukan pemilihan, kan kebebasan ada di Temsel kan. Nah, tapi ketika dikritik oleh istilahnya itu pengamat atau organisasi, misalnya tentang keterwakilan perempuan, dikritiknya, walaupun kritik itu terbuka di Indonesia kan. Ini Temsel, untung Temsel Kasar ada. Ada beberapa Temsel provinsi yang tidak ada keterwakilan. Nah itu ternyata punya dampak gitu kan secara nasional. Nah maksud saya cara seperti ini lah. Jadi kalau ada kita cari pemikir-pemikir, kelompok-kelompok pemikir. Kalau ada sesuatu yang salah kritik gitu kan. Jangan henti-hentinya melakukan perbaikan. Walaupun hanya dalam bentuk ucapan. Jadi ini komunitas kritikus. Iya. Khusus mengkritik. Kayaknya tidak ada tajamnya kurang lah daripada yang kita meminta bahwa pemegang kebijakan, tapi ucapan-ucapan itu mempunyai nilai. Berpengaruh. Nah maksud saya gini kan, kita jangan berharap lah yang kita bicarakan ini masuk dalam kebijakan. Nah ya kan. Iya. Karena agak susah kan, mereka punya pikiran sendiri. Tapi ucapan-ucapan kita ini kita organisir. Atau kita buat lagi organisasi lain gitu kan. Bila kita ciptakan bahwa kebijakan-kebijakan yang kita inginkan itu selalu diucapkan. Tapi pengamatan data tentang itu kita kuasai lengkap. Jadi ketika memberikan pendapat akurat gitu kan. Dan itu ternyata berpengaruh. Walaupun itulah sama undang-undang kan, rancangan undang-undang. Kalau kita sekali bicara aja tanpa dikawal, itu tetap hilang. Jadi kalau kita menghendaki, ini rancangan undang, misalnya kayak yang ibu kota ini kan, IKN, itu tidak dikawal, tidak dikawal. Seandainya dikawal, nggak pernah masuk. Nah, karena kurang pengawalan. Nah, maksud kita organisasi mana yang bisa membuat perhatian gitu nah. Yang peduli, yang peduli itu yang dicari sekarang. Jadi organisasi masyarakat yang peduli terhadap
kehidupan bangsa ini. Jadi jangan pernah anti mainstream ya kan. Iya, jadi jangan pernah lelah, jangan pernah berhenti kita Jangan menyuarakan berhenti. itu. Dan kita bahkan kita cari Terorganisir. kita cari lagi kawan-kawan yang lain. Itu kalau kita diam ya wah Kalau ICMI kan, Ikatan Cendekiawan itu kan Muslim. mana suaranya? Mana? Artinya harusnya semua kelompok ini bisa sama-sama masing-masing bersuara. Bersuara ya. Sesuai porsinya masing-masing. Bidangnya masing-masing kan. Bersuara terus itu. Itu saya salah satu cara untuk Jadi kira-kira sekecil-kecilnya ikhtiar kita hari ini itu. iya. Civil society-nya Nah, berarti. kita kan mengalami yang tadi kan wow pengaruh. Padahal itu kan apa Bun UI kan. Ada organisasi apa berucapnya di expose-nya secara nasional. Wah, gigir ada bawaslunya gigir, Bawaslu RI. Wah, ini kenapa jadi bahan evaluasi? Jadi bagaimana hari ini kita membangun opini yang luas kepada Iya. masyarakat bahwa betapa pentingnya kekuatan civil society, betapa pentingnya kemudian pendidikan politik pada masyarakat. Kalau kita ingin memperbaiki keadaan, nanti soal kepemimpinan itu menjadi penting. Oke. Diperlukan itu saat ini. Masih diperlukan. Oke, artinya kita sama-sama bersepakat bahwa pemikiran untuk kemudian mengakhiri situasi yang seperti ini, keadaan seperti ini, karena kalau kita bicara kemerdekaan 77, harusnya yang kita rasakan itu jauh lebih baik daripada yang kita rasakan hari ini. Soal kepemimpinan menjadi penting, bagaimana menyuarakan soal kepemimpinan ini harus dilakukan oleh semua komponen, oleh semua kelompok. Ada NU, ada Muhammadiyah dan organisasi. Artinya dengan kepemimpinan yang baik, tujuan merdeka akan mudah tercapai. Iya. Jadi kita sama-sama bersepakat, mari kita kepemimpinan itu menjadi poin sentral bagaimana kita membangun opini publik hari ini. Oke, baik, terima kasih Prof. Hadin, terima kasih Bang Fahri, terima kasih Bang Subhan, dan kita berharap ini diskusi akan terus berlanjut, seri kemerdekaan. Bang Subhan, kita akan lanjutkan lagi bagaimana kemudian sesungguhnya kita ingin membangun semangat besar ke depan soal kepemimpinan itu menjadi penting, agar lagi-lagi soal substansi kemerdekaan betul-betul kita rasakan. Itu yang harus kita wujudkan. Baik, demikian tuntas sudah kebersamaan kita dalam ngopi kali ini, ngobrol pinggiran akhir pekan, dan semoga ini menjadi sebuah upaya kita, sebuah ikhtiar kita dalam rangka membangun kesadaran, membangun pemahaman soal kepemimpinan ke depan. Bagaimana kita membangun kesejahteraan yang lebih baik, bagaimana Kalimantan Selatan yang lebih baik dan Indonesia yang lebih baik. Sambil ngopi di mana nih? Kita saat ini ada di Cafe 101 di kawasan Lambung Mangkurat. Jadi ini beberapa kali kita di luar, Bang Subhan. Gitu ya. Jadi nanti kita juga coba di tempat lain. Di perahu. Tadi ada Bang Fahri bilang di atas kapal atau di muka balai kota ya Bang Fahri ya. Di muka balai kota, atau katanya Prof Hadin di titik 0 kilometer. Itu kan juga menarik. Pokoknya nanti kita akan diskusi lagi lebih jauh. Baik, terima kasih atas kebersamaan Anda dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.